Shalom. Renungan kali ini berjudul Dari Legal ke Pengalaman. Bagian 15 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan mempelajari instruksi praktis bagaimana kita bisa mendapatkan semua yang Allah sudah sediakan melalui penebusan. Sebelumnya kita akan meringkas dua subjek yang kita sudah bahas panjang ini. Pertama, kita menganalisa 9 aspek pertukaran yang terjadi ketika Yesus mati di salib. 1. Yesus dihukum agar kita diampuni. 2. Yesus disakiti agar kita disembuhkan. 3. Yesus dibuat dosa dengan kedosaan kita agar kita dibenarkan dengan kebenarannya. 4. Yesus mati kematian kita agar kita berbagi hidupnya. 5. Yesus dibuat menjadi kutub agar kita menerima berkat. 6. Yesus menanggung kemiskinan kita agar kita berbagi kelimpahannya. 7. Yesus menanggung kehinaan kita agar kita berbagi kemuliaannya. 8. Yesus menanggung penolakan kita agar kita diterima. 9. Manusia lama kita disalib dalamnya agar manusia baru hidup dalam kita. Kita harus komit 9 pertukaran ini dalam ingatan kita. Ini pertukaran vital dari salib yang harus mendefinisi dan membentuk hidup kita. Lalu kita melihat 5 aspek pelepasan melalui aplikasi salib dalam hidup kita. Semua terdapat dalam Galatia. Melalui salib kita menerima 1. Dilepaskan dari zaman jahat sekarang ini. 2. Dilepaskan dari hukum. 3. Dilepaskan dari diri sendiri. 4. Dilepaskan dari kedagingan. 5. Dilepaskan dari dunia. Semua ini apa yang Allah sudah lakukan. Namun tidak ada gunanya kecuali kita tahu bagaimana mendapatkannya. Jika kita meleset dari apa yang Allah sudah sediakan, bukan karena terlalu sulit, namun karena terlalu sederhana. Tidak ada yang rumit dalam rencana Allah untuk mendapatkan keselamatannya. Kitab Yosua berisi pola luar biasa untuk kita ikuti. Yosua diberi tanggung jawab besar membawa orang-orang Israel ke dalam tanah Kanaan setelah kematian Musa. Musa seorang pemimpin besar yang sulit untuk diikuti. Ini apa yang Tuhan katakan pada Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua 1 ayat 2 dan 3. Janji Allah menggunakan 2 bentuk kata kerja berbeda. Dalam ayat 2 ia berkata, aku memberi. Dalam ayat 3 ia berkata, aku sudah memberi. Kita tahu Tuhan adalah pemberi segalanya di surga dan di bumi. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Ketika Tuhan memberi sesuatu, itu menyelesaikannya. Tidak ada argumentasi tentangnya. Dalam kasus ini Tuhan berkata, aku memberi teritori ini yang kamu lihat di depanmu. Lalu ia berkata, ku berikan kepada kamu. Sejak itu dan selanjutnya, secara legal, seluruh tanah Kanaan milik anak-anak Israel. Secara pengalaman, meski demikian, mereka belum menduduki apapun lebih dari yang mereka miliki sebelum Tuhan berbicara. Anak-anak Israel bisa memiliki 2 reaksi yang salah. Pertama, kecil hati. Tuhan berkata, ia memberikan semuanya kepada kita, namun kita tidak memiliki apa-apa lebih daripada apa yang kita miliki sebelumnya.
Reaksi satunya, dugaan, sangat berlawanan dengan kecil hati. Mereka bisa berjajar di tepi timur Sungai Yordan, melipat tangan mereka, melihat ke arah barat dan berkata, "Ini milik kita." Namun mereka tetap belum memiliki lebih dari sebelum mereka mulai. Atau mereka bisa sedikit lebih berpetualangan. Mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan berbaris di tepi barat, melihat ke arah barat, melipat tangan mereka, dan lalu berkata, "Semuanya milik kita." Secara legal benar, secara pengalaman mereka salah. Orang-orang Kanaan masih memiliki tanah itu. Kadang-kadang gereja seperti itu. Di sisi manapun dari Sungai Yordan kita berada, kita bisa melihat tanah perjanjian dan berkata, "Semua milik kita." Secara sempurna benar, secara legal, sekali kita dilahirkan kembali, kita ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. Segala sesuatu milik Yesus, milik kita. Kita belum memilikinya karena ada perbedaan antara legal dan pengalaman. Secara legal, segala sesuatu yang Yesus lakukan di salib sudah milik kita, sudah disediakan. Namun secara pengalaman, kita belum masuk ke dalam semua yang Ia sudah sediakan. Kita ragu mereka sudah memperoleh dalam pengalaman semua yang Yesus sediakan melalui kematiannya di salib. Ingat satu ayat kitab suci, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Salib adalah satu yang menawarkan. Allah berkata, "Aku sudah memberikannya." Namun seperti melewati sungai, kita harus berbaris bertempur ke dalam tanah dan merebutnya. Allah melakukan 2 mujizat besar untuk membawa orang-orang Israel ke dalam tanah perjanjian. Berkerumun di tepi Sungai Yordania, sementara orang-orang melewati dan menghancurkan Yeriko. Namun sejak itu, mereka harus bertempur untuk segala sesuatu yang mereka dapatkan. Itu benar dalam kehidupan Kristen juga. Allah akan melakukan mujizat-mujizat untuk membawa kita masuk. Setelah itu, kita mendapat hanya apa yang kita rebut. Dan jika kita bertempur untuknya, kita tidak memperolehnya. Secara historis, orang-orang Israel tidak mengambil alih seluruh tanah pada waktu itu. Mereka hidup bersama dengan orang-orang asing yang merupakan bencana bagi mereka. Ini juga gambaran gereja mencoba masuk dan hidup bersama dengan kekuatan-kekuatan musuh yang tidak boleh ada di sana. Yosua dan orang-orang Israel masuk ke dalam warisan mereka sebagai pola untuk kita. Jangan melipat tanganmu dan berkata, "Semua milik kita." Kamu pasti kecewa. Dan jangan kecil hati jika kita berada dalam pertempuran besar. Ini bagian dari proses. Nas relevan dalam Obadya, satu dari kitab profetik terpendek, menyampaikan pesan berkuasa tentang dipulihkannya warisan kita. Ayat 17 menggambarkan restorasi Israel di penutupan zaman ini. Sedang berlangsung saat ini, meskipun masih jauh. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Obadya 17. Perhatikan 3 ide krusial: pelepasan, terluput, kekudusan, dan umat Allah memiliki tanah mereka. Dimungkinkan memiliki harta benda yang kita tidak pernah miliki. Langkah ini sesuai garis besar sangat sederhana, di mana umat Allah akan dipulihkan untuk mendapatkan warisan mereka. Pandangan kita tentang sejarah orang-orang Yahudi karena ketidaktaatan diasingkan selama 1900 tahun dari warisan yang Allah berikan pada mereka. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan kembali. Ini benar bukan hanya untuk Israel, namun untuk umat perjanjian Allah lain,
gereja. Hampir selama periode waktu yang sama, gereja diasingkan dari warisan yang Allah berikan pada mereka dalam Kristus. Jika kita bandingkan gereja yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul dengan gereja selama berabad-abad, kita akan setuju ada sedikit koneksi antara mereka. Israel kembali ke warisan geografis mereka adalah pola dan tantangan untuk gereja kembali ke warisan spiritual mereka dalam Kristus. Langkah-langkahnya sama: pelepasan, kekudusan, warisan kita. Sebelumnya, kita melihat 5 bentuk pelepasan yang diidentifikasi dalam kitab Galatia. Pelepasan-pelepasan ini penting jika umat Allah ingin mendapatkan warisan mereka. Kita tidak bisa mengklaim warisan kita tanpa kekudusan. Ingat Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sementara kita progres dalam kekudusan, kita bergerak kembali ke dalam warisan kita. Sekarang kita sampai pada aspek praktis. Bagaimana kita mendapatkan persediaan yang dibuat untuk kita oleh salib? Hal pertama yang kita harus ditekankan adalah iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada gunanya mencoba menyenangkan Allah tanpa iman. Itu tidak mungkin. Apa yang harus kita percaya? Menurut Ibrani 11 ayat 6, kita harus percaya 2 hal mengenai Allah. Bahwa Ia ada dan Ia memberi upah kepada mereka yang tekun mencarinya. Sebagian besar orang percaya Allah ada. Itu tidak cukup. Kita harus percaya bahwa jika kita mencari Allah dengan tekun, Ia akan memberi kita upah. Iman esensial, namun sesuatu yang lain juga esensial. Ketekunan atau sungguh-sungguh. Pelajari Alkitab dengan hati-hati dan lihat apakah kita bisa menemukan tulisan di dalamnya yang memperbolehkan kita menjadi malas. Alkitab menghukum kemabukan, namun menghukum kemalasan jauh lebih berat. Beberapa nilai-nilai dalam gereja terdistorsi karena kita menghukum orang-orang yang mabuk, namun mentoleransi orang-orang yang malas. Bukan hanya iman diperlukan, namun ketekunan juga esensial. Allah tidak memberi upah untuk kemalasan. Ini membutuhkan penyesuaian prioritas. Kita perlu punya iman yang jika kita mencari Allah dengan tekun, akan mendapat upah. Akan ada masa-masa ketika kita percaya bahwa kita mencari Allah dengan tekun, namun kita tidak mendapatkan upah. Ini ketika kita harus berpegang pada iman. Ibrani berkata, Allah memberi upah kepada mereka yang mencarinya dengan tekun. Apakah kita melihatnya atau merasakannya? Apapun yang terjadi, upah kita pasti. Mungkin tidak datang sesuai harapan kita, namun pasti. Allah memberi upah pada mereka yang dengan tekun mencarinya. Bagaimana kita mendapatkan iman seperti itu? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan menyederhanakan secara berlebihan. Beberapa orang berkata iman timbul dari pendengaran firman Allah, namun itu bukan apa yang Paulus katakan. Ia berkata, apa yang timbul dari mendengar adalah iman. Ada 2 tahap. Ketika kita ekspos diri kita pada firman Allah dengan hati dan pikiran terbuka, apa yang pertama datang? Mendengar. Kemampuan untuk mendengar apa yang Allah katakan. Maksud Allah menjadi nyata pada kita, dan lalu dari mendengar timbul iman. Masalahnya,
Banyak dari kita tidak meluangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendengar agar menghasilkan iman. Kita harus mengekspos diri kita pada firman Allah tanpa menetapkan batas waktu. Jangan menetapkan batas waktu untuk Allah. Jika kita mulai berdoa dan tahu kita hanya punya 30 menit, kita akan menerima hanya apa yang kita bisa dapat dalam 30 menit. Di lain pihak, jika kita punya sikap bahwa kita di sini untuk mendengar Allah tanpa batas waktu, hasilnya akan berbeda. Allah tidak menawarkan iman instan. Kita begitu terbiasa dengan semuanya instan, sehingga kita berasumsi Allah menanganinya dengan cara itu juga. Banyak dalam gereja berpikir Allah seperti mesin otomatis surgawi. Ia satu pribadi. Kita harus berhubungan dengannya dengan cara sangat pribadi untuk mendapatkan hasil. Persiapkan memberi waktu lebih banyak untuk mendengar apa yang Allah katakan pada kita melalui firman-Nya. Jika kita tidak mengambil waktu untuk mendengar, apa yang kita lakukan semata-mata hanya membaca Alkitab. Iman tidak timbul dengan membaca Alkitab, timbul dengan mendengar dari Allah melalui Alkitab. Pertama, mendengar, lalu timbul iman. Dalam Roma 10 ayat 17, kata Yunani untuk firman adalah rema. Mengacu bukan pada firman Allah yang dibangun selamanya di surga, kata Yunaninya logos, namun pada kata Allah berbicara pada momen tertentu. Seperti Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau rema yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak cukup dengan volume cetak Alkitab. Kita hidup dengan firman yang dibuat nyata pada kita secara pribadi pada momen tertentu oleh Roh Kudus. Alkitab terdiri dari lembaran kertas dengan tanda hitam di atasnya. Tanda hitam itu tidak ada gunanya bagi kita. Apa yang mentransformasi ke dalam sesuatu yang menghasilkan iman adalah Roh Kudus yang membuat firman Allah, firman yang hidup, yang lalu menjadi rema. Ini di mana kita harus datang. Apapun yang diperlukan, jangan berhenti berhubungan dengan Allah, di mana firman-Nya berbicara pada kita secara pribadi. Pertama, kita perlu mengkultivasi mendengar. Lalu dari situlah timbul iman. Dua cara untuk mengerti kitab suci. Paulus mengatakan pada orang-orang Kristen Tesalonika, mereka contoh bagi semua orang-orang Kristen lain. Ia menyatakan satu alasan keberhasilan mereka dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ketika kita menerima firman bukan sebagai kata manusia, tidak pada tingkat yang sama dengan tulisan manusia dan hikmat manusia, namun sebagai Allah sendiri berbicara pada kita, firman itu akan melakukan kerjanya dalam kita. Ketika kita membuka hati kita dengan iman pada firman Allah, Allah akan melakukan di dalam kita apa yang Ia sudah katakan akan lakukan, secara efektif bekerja dalam kita orang yang percaya. Persyaratan kedua ditemukan dalam surat Yakobus. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Apa artinya menerima firman Allah dengan lemah lembut? Berarti mengakui bahwa Allah adalah guru dan kita murid-muridnya. Kita tidak mengatakan kepada Allah bagaimana Ia harus mengatur alam semesta
atau bagaimana Ia harus mengatur hidup kita. Dengan kerendahan hati, kita mengizinkannya mengajar kita. Definisi baru iman sangat sederhana. Iman memperlakukan Allah dengan serius. Membaca dengan iman sama dengan memperlakukan dengan serius semua yang Allah katakan. Ketika Allah berkata, lakukan ini, kita lakukan. Ini sebuah contoh. Jika kita menangkap ini, akan merubah hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam berapa hal? Dalam segala hal. Apakah kita percaya itu? Apakah kita memperlakukannya dengan serius? Ketika kita memakai pakaian, ucapkan syukur untuk pakaian kita. Camkan di pikiran, banyak orang tidak memiliki cukup untuk dipakai. Apa yang kita lakukan ketika kita memakai sepatu kita? Banyak orang di dunia tidak memiliki sepatu. Ketika kita masuk mobil kita, ucapkan terima kasih untuk mobil kita. Ketika kita menyetir di sepanjang jalan raya, ucapkan terima kasih untuk jalan rayanya. Bahkan jika terjadi kemacetan karena banyak mobil, dibutuhkan dana dan tenaga kerja untuk membangun jalanan, janganlah kita tidak menghargainya. Dengan lain kata, jangan hanya mengucap syukur pada Allah secara sporadis ketika datang ke pikiran kita, namun jadikan kebiasaan mengucap syukur dalam segala hal. Allah mentransformasi kita. Ini contoh apa yang kita maksud dengan menerima dengan lemah lembut firman Allah. Kita mungkin berkata, itu tidak terdengar masuk akal untuk kita. Lagi pula, kita sudah membayar pakaian kita, dan sepatu kita, dan mobil kita. Tidak. Terima firman-Nya dengan lemah lembut. Katakan, baik, Tuhan, firman-Mu berkata untuk mengucap syukur. Maka kita mengucap syukur untuk semua ini. Meringkas bagaimana pindah dari legal ke pengalaman melalui aplikasi firman Allah, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Beri Allah dan firman-Nya prioritas dalam hidup kita di atas segalanya. Cari Allah dan firman-Nya dahulu. Ingat untuk meluangkan cukup waktu dalam membaca firman untuk benar-benar membangun iman kita. Terima ayat-ayat kitab suci sebagai firman personal Allah untuk kita. Dan terima firman-Nya dengan lemah lembut, taati perintah-perintah-Nya. Izinkan hal-hal ini menjadi prioritas di atas segalanya dalam hidup kita. Ketika prioritas-prioritas kita disesuaikan, kita memiliki sikap benar terhadap Allah dan firman-Nya dengan mengizinkan iman masuk. Kita dalam proses menerima apa yang Allah sudah sediakan untuk kita. Karenanya, kita bisa mendapatkan semua yang Yesus sediakan melalui kematian-Nya di salib. Amin.